Dan di sini membuktikan ya bahwa Chelsea itu memang selalu punya cara untuk menang di pertandingan final. Meskipun di pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka tuh mainnya biasa aja, cenderung jelek, tapi begitu sampai di final, mereka tahu cara memenangkan laga ini. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Langsung aja, Chelsea 4-0 lawan Paris Saint-Germain. Ya, Bacot Taktik kali ini akan membahas kupas tuntas mengenai final ini, di mana Chelsea juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Selamat ya. Kan gue bilang apa ya di TikTok kan ya, gue tuh ngedukung Chelsea buat juara Piala Dunia ini, biar nggak kosong trofi gitu maksudnya kan. Ya, Chelsea mainnya keren sih ya. Chelsea mainnya keren di final ini. Dan ini adalah pertandingan terbaik Chelsea di Piala Dunia Antar Klub 2025 ya. Dari fase grup sampai final, ini pertandingan terbaiknya mereka. Bagaimana bisa mereka tampil sehebat itu? Langsung aja kita bahas di Bacot Taktik kali ini. Let's go. Oke, langsung aja kita bahas ya dari peluang pertamanya Chelsea di pertandingan ini. Enzo Maresca bilang di interview habis pertandingan bahwa mereka sudah memenangkan pertandingan ini dari 10 menit pertama pertandingan babak pertama. Ya memang, dalam 10 menit pertama, di babak pertama, Chelsea itu tampil menekan. Mereka nge-pressing satu pemain PSG dengan 2-3 pemain dan melancarkan serangan-serangan balik yang efektif memanfaatkan space dan celah kosong. Ya, dan salah satunya adalah dari peluangnya Cole Palmer yang ini. Oke, kita lihat di sini. Ini Joao Pedro dapat banyak space. Dia kalau mau ya, dia bisa lari ke sini, ya kan? Dia bisa lari ke sini, coba finishing dengan kaki kiri. Tapi yang dia lakukan adalah dia tahu bahwa dia ditempel ketat nih sama Lucas Beraldo. Ya, dia ditempel ketat sama Lucas Beraldo dan dia akhirnya dengan cerdik ya mengirim bola ke Palmer ya. Ini butuh striker yang punya visi permainan. Oke. Dalam momen ini Joao Pedro punya visi permainan ya. Dia nggak egois, dia lebih memilih untuk mengopar bola ke Palmer yang kosong tanpa penjagaan dengan space shoot yang sangat luas di sini. Ya, tapi sayangnya di sini Palmer finishingnya kurang bagus ya, karena akhirnya bolanya melenceng ya, bolanya dia ngincar tiang dekat. Padahal dia kalau mau ngincar tiang jauh ya kan, ini lebih terbuka space-nya di sebelah sini nih ya, di tiang jauh. Tapi dia milih tiang dekat dan akhirnya bolanya melenceng. Tapi ini udah menjadi pertanda ya dari Chelsea bahwa mereka nggak takut dan bisa ngelawan PSG di pertandingan ini. Kita lihat di peluang selanjutnya. Oh ya, sebelum masuk ke peluang selanjutnya, gue mau ngebahas sedikit tentang sistem pertahanan Chelsea di pertandingan lawan PSG ini. Ini unik ya, karena Chelsea ini menggunakan formasi 5-2-3. Kita lihat nih, Cucurella ini didorong lebih deep pertahanannya, sejajar dengan 3 back di sini. Dan Pedro Neto ini diturunin sampai menjadi wing back ya. Di pertandingan ini, setiap kali Chelsea bertahan, Pedro Neto itu lebih difungsikan sebagai wing back. Jadi Cucurella tuh sejajar dengan 4 back yang ada di tengah. Kemudian lihat, 2 pemain Chelsea yang tengah, Caicedo, Reece James. Ini alasan Maresca mainin Reece James di pertandingan ini. Dia kepengen bahwa di lini tengah tuh Chelsea bisa berduel fisik dan juga bisa nge-pressing cepat. Dalam hal ini, James itu punya keunggulan di sana. Mungkin dia nggak bisa menggunakan visi permainan ya. Dia bukan pengoper yang akurat. Tapi di sini dia bisa mendouble pertahanan Chelsea di lini tengah. Sehingga 2 pemain PSG yaitu João Neves, Fabian Ruiz, dan juga Vitinha tentunya. Itu nggak bisa menciptakan peluang di lini tengah. Mereka nggak bisa membangun serangan dan menciptakan kreativitas. Karena
ruang di lini tengahnya PSG ini sempit banget ya, ditutup sama 3 pemain depan Chelsea yang berdiri sejajar, atau kadang-kadang Joao Pedro agak maju ke depan, tapi Palmer sama Enzo Fernandez dia lebih rapet. Inilah yang membuat PSG kesulitan membangun serangan ya. Dan yang terlebih lagi adalah setiap kali bola dipegang ke area tengah ini, Chelsea selalu ngepres 2-3 pemain ya. Disitulah PSG kewalahan setiap kali build up serangan. Untuk memotong bola dari Doué ke Kvaratskhelia. Dia nangkep bolanya loh. Dengan kaki kanannya dia. Dia bisa membaca permainan, dia bisa ngelihat pergerakan Doué yang udah niat pengen ngoper ke Kvaratskhelia, dan dia bisa membaca itu, berdiri di posisi yang tepat, timing yang tepat, blok pertahanan Chelsea, selamat dari ancaman PSG. Ini menurut gue salah satu peluang terbaik PSG di pertandingan ini ya. Dan ya pertahanan Chelsea tampil sangat solid di sini. Nah, ada lagi nih peluang PSG di babak pertama, di mana kembali lagi Doué dapat space lagi di sini. Space ya, kosong. Tapi dia memilih untuk cutting inside ke sini, ya kan? Dia memilih untuk cutting inside supaya dapat tembakan ke arah gawang sisi kiri ini. Tapi Sanchez dengan sigap dia nangkep bola ini. Di pertandingan ini, Robert Sanchez tampil luar biasa. Nepis bola di pertandingan, di momen ini. Dimana kalau ya mungkin bolanya kalau agak jauhan dikit agak susah ya. Tapi refleksnya lumayan loh ya di momen ini ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat nih, Doué itu dapat space untuk nembak ya. Dapat space untuk nembak, tapi ya Sanchez bisa antisipasi itu dengan baik ya. Nepis langsung, dan kemudian kita langsung ke gol pertamanya Chelsea ya. Di gol pertama Chelsea dari Sanchez langsung kasih ke Malo Gusto yang mendapatkan space di sini ya. Gusto dapat space yang cukup luas untuk ke depan, dan ya yang bisa menggagalkan serangan ini dan ya membuat pertahanan PSG bolong adalah kesalahan individu. Sekecil apapun kesalahan individu yang dibuat sama pertahanannya PSG, itu bisa dimanfaatin dengan baik oleh Chelsea ya. Karena setelah itu lihat di sini kan kalau nggak salah ini Nuno Mendes ya. Nuno Mendes dia berdua sama Malo Gusto, di sini dia kalah duel. Dia kalah duel fisik. Alhasil Malo Gusto lari sendirian ke sini, ya kan? Malo Gusto lari tanpa penjagaan. Cuma di situ dia tuh agak ragu-ragu nih, ya. Udah nyampe kotak penalti, mau crossing ke Joao Pedro atau mau diselesaikan sendiri, dia bingung di situ, ya kan? Untungnya bola mantul lagi ke dia, sehingga dia bisa ngasih ke Palmer, ya kan? Lihat, dia bisa ngasih ke Palmer nih, yang kembali lagi dia tanpa penjagaan. Palmer itu kalau nggak dijaga, dapat space, dia bisa finishing dengan klinis gitu. Inilah pentingnya menjaga Palmer, menutup ruang geraknya dia, menutup ruang tembak, ruang operan, ya kan, kasih pressing. Karena dia nggak bisa bermain kalau nggak ada space. Sedangkan kalau dia dikasih space sebesar ini, tentu saja dia bisa memanfaatkannya dengan baik. Di sini tuh ada kerjasama juga nih antara Palmer sama Joao Pedro. Joao Pedro berdiri di depan Palmer, padahal di sini ada space untuk nembak. Ini tugas dia adalah untuk menutup jarak pandang Donnarumma terhadap Palmer, ya kan? Sehingga tendangan Palmer ini nggak bisa kebaca, ya kan? Karena nggak bisa kebaca itulah akhirnya tercipta gol dari tiang jauh yang ada di sini nih. Ini tiang jauh nih. Palmer lebih memilih untuk ke tiang jauh, mengandalkan placement dan akurasi ketimbang power, ya. Sehingga Donnarumma sendiri udah mati langkah, nggak bisa nangkep bola itu, dan ya gol pertama. Gol ini cukup fantastis ya, karena ya kembali kerjasama antara Joao Pedro yang menutup jarak pandang Donnarumma dengan Cole Palmer yang menyelesaikan peluang ini dengan klinis, yang mementingkan akurasi dan placement ketimbang power, sehingga bola bisa masuk ke tiang jauh gawang Donnarumma dengan sempurna. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia untuk gol kedua. Ya, gol kedua Chelsea yang dicetak sama Cole Palmer lagi. Kita lihat di sini. Ini kesalahan organisasi menurut gue ya, kesalahan organisasi pertahanan PSG, di mana Nuno Mendes ini dia kan kehilangan bola, dia tuh langsung ngepres ya. Dia langsung ngepres
dan mencoba untuk merebut bola, tapi meninggalkan zonanya sehingga Palmer kembali lagi dapat ruang. Ini ruang yang sangat besar sekali untuk Palmer, di mana Palmer adalah pelari yang cukup cepat ya untuk bergerak di posisi sayap. Dia bisa nusuk ke kotak penalti, punya skill dribbling yang bagus, sehingga kalau pemainnya ini kurang cepat nutup, ya nggak bisa menghentikan Palmer. Nah, Vitinha yang menyadari itu, coba untuk nutup ruang, tapi dia terlambat. Dia nggak bisa membaca pergerakan Palmer, ya kan? Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi dia dikadalin nih sama Palmer ya. Jadi Joao Pedro di sini ya, dia mencoba untuk nipu Vitinha dengan masuk kotak penalti, berpikir bahwa Palmer akan ngoper ke sini, ya kan? Tapi salah besar ya. Palmer memanfaatkan space untuk nembak. Di sini ada ruang tembak yang sangat besar bagi Palmer, apalagi dia penendang kaki kiri. Ini udah paten banget posisinya untuk nendang dengan menggunakan kaki kiri. Oke? Dan kembali lagi, ini Palmer, dia lebih mengutamakan placement dan akurasi ketimbang power. Di sini Donnarumma itu udah ya bisa dibilang out of position karena Palmer ngincar tembakan melengkung datar ya, nggak terlalu kenceng tapi placementnya tuh pas banget karena langsung kena di bagian sininya gawang, di pojok banget. Di situ Donnarumma udah nggak bakal bisa ngambil lagi. Sejago-jagonya kiper nggak akan bisa menghentikan syutingnya Cole Palmer, terutama di gol keduanya ini. Ya, jadi secara placement, akurasi itu brilian banget dari Cole Palmer. Ya, di sini menunjukkan bahwa Palmer bisa berbicara di laga-laga besar, apalagi di laga final, ya kan? Ini juga yang dia lakukan waktu di final Conference League lawan Real Betis kemarin, di mana dia cetak 2 assist yang cukup bagus untuk golnya Chelsea, ya kan? Nah, di pertandingan ini dia cetak 2 gol dan menjadi kreator gol untuk golnya Joao Pedro. Kita lihat nih, di gol ketiga Chelsea. Kembali lagi Palmer dapat space yang begitu besar ya, begitu besar space tanpa penjagaan, jarak antar pemain jauh. Ini jauh ya. Gimana lu mau menjaga pemain seperti Palmer yang punya kecepatan dan ya skill individu yang bagus, visi permainan, kalau dia dikasih space nggak akan bisa menghentikan dia dengan cara seperti ini. Palmer dibiarin bawa bola sendiri dari sayap kanan ya, nusuk ke kotak penalti. Nah, di sini tuh ada kesalahan organisasi juga dari pertahanan PSG. Kita lihat nih, ini 3 pemain bertahan PSG yang coba mundur, tapi memberikan space yang sangat longgar juga kepada Joao Pedro, ya kan? Sehingga Joao Pedro bisa ngelihat ruang mana yang bisa dia manfaatin. Dan kesalahan organisasinya juga diperparah dengan, lihat, dia pemain PSG yang ini, dia nggak berdiri sejajar sama teman-temannya. Kalau dia di sini, Joao Pedro akan offside, ya. Tapi dia malah berdiri di belakangnya Joao Pedro. Sehingga Joao Pedro mendapatkan posisi onside dan Palmer yang mendapatkan space besar seperti ini, ya kan? Dia bisa ngumpan ke sini, ya kan? Ini ada ruang yang bisa dimanfaatin, ya. Itulah akibatnya kalau membiarkan pemain seperti Palmer ini mendapatkan space, mendapatkan ruang, nggak dijaga ketat, nggak di-pressing kencang, nggak dipersempit ruang geraknya. Dia bisa kasih operan juga selain shooting gitu loh. Dan ya, finishing yang klinis dari Joao Pedro, dia dapat bolanya dengan baik di sini, ya kan? Dan berhadapan satu lawan Donnarumma, dan finishingnya luar biasa, ya. Lihat, dia ngecip bola dengan ujung kakinya. Dia ngecip bola dengan ujung kakinya ini sehingga bola tuh melambung nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah. Joao Pedro ngecip bola melewati bahunya dia, ya. Kalau udah di sini bola nih ya, kan nggak bisa ditangkap, ya kan. Donnarumma nggak bisa ngapa-ngapain di momen ini, dan akhirnya ya terjadilah itu gol, ya, gol yang ketiga di babak pertama ini, dan Chelsea udah mengunci pertandingan sebenarnya setelah momen gol ini. Ya sebenarnya PSG adakah beberapa peluang juga nih ya, beberapa peluang seperti dari Dembele. Kembali lagi di pertandingan ini Robert Sanchez tampil luar biasa. Padahal Dembele di sini jaga ketat ya sama 2 pemain Chelsea, tapi dia masih bisa dapat space ya di sini dan menerima umpan ya. Kemudian dia dapat umpan ini. Nah, ini sebenarnya tuh kalau syutingnya mungkin agak ke atas ya, mungkin Sanchez nggak bisa nahan, tapi tetap aja ini terlalu dekat loh dia sama si Sanchez.
Nah, disinilah Sanchez tampil fantastis. Dia tepis itu bola, ya. Dia tepis itu bola yang udah deket banget sama gawang. Di sini menunjukkan bahwa memang Robert Sanchez tampil bagus di pertandingan lawan PSG. Ya, dia ada 3 save penting di pertandingan ini. Yang pertama tadi syutingnya Doué, kemudian tangkapannya dia ke João Neves, terus yang ini Dembele. Oh, ada satu lagi ya, sepakan jarak jauhnya dari Vitinha juga dia tepis. Dan beberapa kali dia nangkep bola atas, motong umpan silangnya PSG. Jadi memang Robert Sanchez juga menjadi pemain kunci di pertandingan ini, gimana dia bisa mempertahankan gawangnya dari ancaman-ancaman PSG. Oke? Nah, coba kita lihat untuk statistiknya nih. Kita lihat nih. PSG menguasai pertandingan kembali lagi 620 akurasi, 620 operan dengan total 567 sukses. Sedangkan Chelsea 327 operan, 263 sukses. Untuk ball possession-nya jauh. Chelsea cuma 32%, PSG 61%. Tapi kembali lagi, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bahwa sedikit peluang, asalkan bisa diselesaikan dengan klinis dan juga tenang, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mencetak gol lawan klub seperti PSG, itu sangat-sangat penting. Dan di sini Chelsea bisa memanfaatkan itu. Chelsea mendapatkan beberapa peluang emas di babak pertama. Selain dari Palmer tadi, 3 gol itu adalah peluang-peluang yang bisa dihasilkan sama Chelsea lewat serangan-serangan balik dan juga memanfaatkan space dari pertahanan PSG. Di mana pertahanan PSG selain meninggalkan space yang cukup besar untuk Cole Palmer, ada kesalahan-kesalahan organisasi. Oke, disitulah dimanfaatkan sama Chelsea. Kembali lagi, ngelawan tim kayak PSG, manfaatin peluang sekecil apapun, cetak gol, dan bikin mental mereka ngedown. Karena setelah Chelsea unggul 3-0 di babak pertama itu, permainan PSG amburadul. Pergantian pemainnya gak ngasih pengaruh apa-apa. Dan setelah peluang Dembele itu, ya setelah peluang Dembele yang tadi, pemain PSG mulai frustasi, mulai emosi. Ya kan, Fabian Ruiz berapa kali berantem sama pemain Chelsea. João Neves bikin 2 masalah sama Cucurella. Yang pertama, waktu Cucurella jatuh, guling-guling, terus dipaksa berdiri sama João Neves. Yang kedua, yang ngejambak. Itu, inilah, pemain muda ya, pemain muda. Ngapain coba lu ngejambak pemain lawan? Udah jelas kena kartu merah lah. Di mana-mana ada VAR, ada kamera di mana-mana. Jelas itu kena kartu merah, ngapain kayak begitu coba? Ya kan, nggak ngerti gue masih João Neves ini, bener-bener nggak ngerti. Ya itu, jadi sebagus apapun tim ya dalam membangun serangan, dalam memainkan sepak bola menghibur, dari pertandingan pertama sampai final, tapi begitu di final, ketika mental udah nggak siap, ketika ketinggalan dan nggak bisa bangkit, nggak bisa menyelesaikan peluang dengan baik, dan serangan-serangan juga dipatahkan, mental pemain mulai ngedrop, dan disitulah permainan sebuah tim itu mulai berantakan. Dalam hal ini, Chelsea bisa memainkan itu, memanfaatkan sekecil apapun peluang, finishing dengan klinis, ya kan, memanfaatkan akurasi dan juga placement dari sepakannya Cole Palmer, kemudian João Pedro finishing dengan klinis, dan gak memberikan ruang untuk PSG membangun serangan, menciptakan kreativitas. Itu yang namanya Vitinha dikantongin sama Moises Caicedo, ya kan? Ngepres satu pemain, 2-3 pemain, dipres, tutup ruang. Benar-benar dimatikan permainan PSG ini, ya kan? Dan di sini membuktikan ya bahwa Chelsea itu memang selalu punya cara untuk menang di pertandingan final. Meskipun di pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka tuh mainnya biasa aja, cenderung jelek, tapi begitu sampai di final, mereka tahu cara memenangkan laga ini. Chelsea dari 10 final dalam 6 tahun terakhir dari 2019 itu menang 6 kali. 6 kali, ya kan? Europa League lawan Arsenal, Champions League lawan City, Super Eropa lawan Villarreal, Piala Dunia antar klub lawan Palmeiras, Conference League lawan Real Betis, dan Piala Dunia antar klub lawan PSG. Cuma 4 final yang nggak bisa dimenangkan sama Chelsea. Dan 4 final ini dikalahkan oleh satu tim yang sama. Tebak siapa?
Tulis di kolom komentar kalau lo tahu tim mana yang mengalahkan Chelsea di 4 final dalam 6 tahun terakhir. Oke, itu aja dari gue. Nanti akan gue bahas lagi lebih mendalam ya mengenai Chelsea dan juga PSG. Tapi sampai di sini dulu untuk bacot taktik kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman lo. Jangan lupa subscribe channel Audible, nyalain loncengnya supaya mendapatkan notifikasi saat gue update video baru. Dan jangan lupa untuk visit page gue di IDN Times. Banyak banget artikel mengenai sepak bola dan juga analisis, taktik, ya, trivia, profil pemain, semuanya ada di page gua IDN Times. Linknya ada di deskripsi. Kita ketemu lagi video selanjutnya. Gua Romantio. Ciao, ciao.